Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat isya, tarawih dan witir Masjid Ulil Albab yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ada 3 doa yang kita mohonkan di bulan ini. Minimal 3 doa. Yang pertama, ya Allah, selamatkan kami di bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Doa ini semenjak Rajab dan kita sudah berada di bulan Ramadan. Allahumma sallimna fi Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami di bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan, dan selamatkan Ramadan untuk kami. Bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan penuh dengan keagungan, bulan suci, dilipat gandakan pahala orang-orang yang beribadah di bulan ini. Amalan-amalan sunnah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah seperti pahala amalan yang wajib. Amalan-amalan yang wajib yang fardu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-saumu li wa ana ajzi bih, kata Allah dalam hadis qudsi. Semua urusan itu aku yang memberikan balasan. Semua adalah untukmu, tapi kalau puasa itu untukku, kata Allah. Maka sungguh bulan ini bulan yang sangat besar. Jangan sampai kita tidak selamat. Ramadan tiba di hadapan kita, tapi kita tidak mendapatkan bagian keutamaan di dalam keutamaan yang ada di dalam Ramadan tersebut. Wa tasallamahu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan amalan-amalan kami di bulan Ramadan. Menjelang subuh sudah bangun, persiapan tasahur, persiapan makan sahur, diawali dengan qiyamul lail, salat tahajud, diawali dengan membaca Al-Qur'an, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, dan amalan-amalan sunnah yang lain. Siangnya puasa, malamnya qiyam Ramadan, tarawih, membaca Al-Quran, tadrus Quran, infak sedekah, memberi makan orang yang lapar, memberikan buka kepada orang yang berpuasa, saatnya berbuka. Semoga amalan-amalan kami di bulan Ramadan, ya Allah, wa tasallamahu minna mutaqabbala, menjadi amalan yang Kau terima. 3 doa. Alhamdulillah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka tujuan daripada ibadah Ramadan ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 186, tujuan harapan orang beribadah di bulan Ramadan itu ada 3. La'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Surat Al-Baqarah 183. La'allakum tashkurun, Al-Baqarah 185, agar menjadi pribadi yang mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, surah Al-Baqarah 186, la'allahum yarsyudun, agar orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 harapan kita. Nah, bagaimana orang yang bertakwa? Imam Ali karramallahu wajhah memberikan ciri bagaimana orang yang bertakwa itu. Kata beliaunya Imam Ali, orang yang bertakwa itu punya tanda al-khaufu minal jalil. Pertama, dia merasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Takut kalau tidak puasa jadi dosa. Takut berbuat maksiat, besar sekali siksanya dari Allah. Takut dia sudah ibadah, amalannya masih banyak kekurangan, amalannya masih belum sempurna. Al-khauf minal jalil, semua amalannya dirundungi dengan rasa takut, dengan penuh harap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda takutnya seorang hamba kepada Allah dengan takutnya seorang hamba kepada makhluk. Kalau kita takut dengan orang, akan menghindar dari orang, akan
akan menghilang dari kenyataan itu. Tapi kalau orang takut kepada Allah, bagaimana berupaya untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al khauf minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu selalu menunaikan amalan-amalan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keumuman makna takwa, imtisalu ala awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wal amalu bitanzil. Yang ketiga, wal qanaah bil qalil. Awil ridha bil qalil, dia merasa cukup dan redha hatinya mengalami kenyataan, menghadapi kenyataan yang diberikan oleh Allah, sekalipun bagiannya cuma kecil sedikit. Dia paham rezeki setiap orang beda-beda, kenyataan hidup setiap orang beda-beda, dan alamat rezeki sudah ada alamatnya masing-masing. Semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Inna min idhamil jaza ma min idhamil bala. Orang itu semakin berat ujiannya, bebannya semakin berat dia hadapi, maka nilai keutamaan pahalanya makin besar di hadapan Allah. Barangkali orang itu ringan, enteng menghadapi apapun. Kenapa? Karena sarana prasarana sudah ada semuanya. Sementara ada orang, bagaimana dia bisa datang ke masjid dengan jarak yang jauh, harus berjalan kaki misalkan. Ada kendaraan tapi dia memang sedang kondisinya lemah, tapi dia masih mampu untuk datang ibadah. Bebannya berat bagi dia. Insya Allah pahalanya besar, insya Allah SWT. Dan dia akan selalu menyadari bahwa ridho, aku ridho ya Allah. Memang kepemilikanku cuma segini, bagianku cuma segini, aku ridho ya Allah. Keridhoan itulah nilainya yang sangat tinggi. Itulah ciri orang yang bertakwa. Yang keempat, wal isti'dadu, orang-orang yang mempersiapkan bekal liyaumir rahil, untuk bekal nanti yang abadi setelah kematian. Membawa bekal pulang kepada Allah. Silahkan sibuk di dunia ini, siang jadi malam, dalam peribahasa malam jadi siang, 24 jam bekerja untuk mengumpulkan sesuap nasi. Nasinya, piringnya besar barangkali, mengumpulkan sesuap nasi sampai 24 jam siang malam, sampai lupa ibadah. Ada kalanya seperti itu. Kumpulkan apa yang mestinya kalian kumpulkan, dan pastikan yang kalian kumpulkan itu sesuatu yang pasti dibawa pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sibuk mengumpulkan sesuatu, sudah kumpul kita tinggalkan semuanya, datang kepada Allah sendirian tanpa bekal sedikit pun. Nauzubillah min dzalik. Sogeh, kaya memang, tapi hartanya ditinggal di dunia, rebutan anak cucu, rebutan ahli waris. Benar, kalau ahli warisnya itu orang-orang yang soleh solehah, yang tahu bagaimana dia punya amal untuk orang tuanya yang punya harta, dia bisa bersyukur harta yang ditinggalkan sebagai warisannya ini dijadikan bekal untuk ayah ibunya yang sudah wafat. Alhamdulillah. Tapi bila tidak, harta itu menjadi rebutan ahli waris. Tidak jarang mereka saling bermusuhan, tidak jarang mereka kemudian saling berbunuh. Na'udzubillah min dzalik. Dulu Nabi Musa pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min malin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang aku miliki, tetapi aku tidak menikmatinya, tetapi anak turunan yang menikmatinya, sementara di akhirat aku yang harus mempertanggungjawabkannya. Ini berat sekali. Maka jadikan wasilah semua, harta kita, kedudukan kita, fasilitas kita, jadikan jalan kebaikan, jalan amal soleh yang bisa kita bawa pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan momentum Ramadan ini sungguh luar biasa, namun terbatas waktunya. Mari manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, memasukkan taufik kepada hati kita, sehingga benar-benar kita tergolong hamba
hambanya yang soleh, mampu menunaikan ketaatan, menggolongkan kita sebagai hambanya yang bertakwa kepada Allah, naik derajat dari hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, naik derajat ujung-ujungnya dia selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.